Isaac Newton pada 3 abad lampau telah pula mengemukakan satu teori absolut bahwa semesta raya ini statik dan benar-benar statik, dengan arti bahwa semua bintang di angkasa senantiasa tetap di tempatnya. Teori itu pada abad 14 Hijriah tidak dipakai orang lagi karena orang dapat membuktikan bahwa setiap bintang ataupun galaksi senantiasa bergerak dan berpindah tempat di cakrawala. Teori yang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang memberikan pokok pikiran bahwa semesta raya itu bergerak paralel. Yang pertama, semesta raya berasal dari Alma yang diberi Rowasia. Dengan berbagai sistem Rowasia itu terwujudlah berbagai macam benda angkasa, terpisah menurut keadaan dan susunan sebagai terlihat kini. Untuk itu perhatikan beberapa ayat suci. Ayat terakhir ini juga menyatakan perbedaan Rowasia antara yang ada pada bintang, bulan, planet, serta berbeda pula nilai tarik masing-masingnya. Demikianlah benda angkasa itu ada yang menjadi bintang atau surya dengan sistem magnet yang dinamakan reguler, yang menjadi planet memiliki Rowasia dengan sistem simpel, dan yang menjadi bulan atau satelit memiliki Rowasia yang dinamakan spot. Jadi bukanlah semesta raya itu terdiri dari bintang-bintang yang berasal dari ledakan suatu benda angkasa. Yang kedua, pada surat ke-70 ayat 4 menerangkan bahwa semesta raya berputar di sumbunya 360 derajat dalam masa 50.000 tahun. Surat ke-22 ayat 47 menyatakan tata surya berputar di sumbunya selama 1000 tahun, 360 derajat, dan selanjutnya. Kedua ayat suci itu memberikan kesan bahwa gerak putaran semesta berlaku pada satu arah dan tidak mungkin ada yang melawan arah. Hal ini menjadi dasar untuk diberi nama gerak paralel. Semesta dan galaksi yang tidak mempunyai sumbu putaran yang nyata terkandung dalam maksud berbagai Rowasia yang tercantum pada surat ke-41 ayat 10. Berbeda dengan tata surya yang berputar di sumbunya, di mana suatu bintang atau surya bertindak selaku pusat edaran. Maka karena sengaja tidak diberi nama untuk sistem Rowasia yang memutar semesta, begitupun yang memutar galaksi. Ingatlah istilah Rowasia yang banyak termaktub dalam Al-Quran adalah jamak atau plural number dengan arti berbagai sistem magnet dan daya tariknya. Yang ketiga, pada surat ke-16 ayat 12 menyatakan bahwa bintang-bintang di angkasa bergerak mengelilingi semesta, di mana antara satu bintang dengan yang lainnya tidak bersangkut paut. Maka gerak inilah juga yang mendorong pikiran untuk dinamakan semesta bergerak paralel, yaitu gerak satu arah pada jarak yang berlainan dari titik pusat edaran. Hal keadaannya sama dengan 10 planet dalam tata surya kita. Masing-masingnya beredar pada garis orbit yang berbeda jaraknya dari surya selaku pusat edar. Perbedaan jarak antara masing-masing galaksi dari pusat edarannya di angkasa luas menimbulkan penglihatan bahwa ada galaksi itu yang semakin dekat dan ada yang semakin jauh. Hal keadaannya bersamaan dengan planet Mars atau Venus yang jika dipandang dari bumi ada kalanya kelihatan mendekat dan ada kalanya menjauh. Disebabkan oleh luas lingkaran yang dijalani planet itu berbeda, sedangkan geraknya hampir bersamaan. Keterangan mengenai gerak semesta seperti di atas didasarkan atas wahyu-wahyu Allah yang tercantum di dalam Al-Quran untuk peningkatan pengetahuan, bukanlah berdasarkan dugaan dan prasangka yang umumnya menyesatkan.